Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Masih pada sehat ya? Baik, di video kali ini kita akan masuk bab baru. Kali ini kita akan pelajari bab baru, yaitu tentang koordinat kartesius. Bagian yang pertama kita akan mengenal dulu koordinat kartesius, kemudian kita juga pelajari posisi titik terhadap titik tertentu. Kita langsung mulai aja pelajarannya. Nah, ini adik-adik, tentang koordinat kartesius kita patut berterima kasih nih dengan sosok bapak ini nih. Siapa itu, Kak? Nah, ini adalah Rene Descartes. Mungkin seperti itu kayak bacanya ya. Itu lahir pada tahun 1596 sampai wafat di tahun 1650 Masehi. Seorang matematikawan Prancis yang menemukan koordinat kartesius yang akhirnya sekarang bermanfaat banget nih buat kita dalam mempelajari matematika. Nah, kemudian koordinat kartesius itu sendiri digunakan untuk menentukan posisi titik atau objek pada suatu bidang yang nanti kita sebut bidangnya bidang kartesius. Nah, untuk mendefinisikan koordinat atau posisi suatu titik diperlukan dua garis berarah yang saling tegak lurus. Nah, kedua garis berarah tersebut nanti kita sebut sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lanjut ya. Nah, lihat ini koordinat kartesius. Nah, ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu yang mendatar atau horizontal itu disebut sumbu X. Kemudian sumbu yang tegak, yang berdiri tegak ini atau vertikal kita sebut sumbu Y. Jadi nggak boleh terbalik ya adik-adik ya. Pokoknya yang datar sumbu X, yang tegak sumbu Y. Kemudian kita lihat ternyata ada titik potong nih, sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik potong sumbu X dan sumbu Y itu kita sebut titik asal. Gitu ya, titik asal. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, potongan sumbu X dan sumbu Y itu membagi bidang kartesius menjadi 4 daerah. Nah, daerah masing-masing ini nanti kita sebut kuadran. Nah, ini kan perhatikan di sini ada 4 daerah nih. Ini satu, yang sini 2, 3, 4. Perhatikan, kuadran 1 itu sumbu X positif, kemudian sumbu Y-nya positif. Berarti X-nya positif, ini positif, Y-nya positif. Nah, berarti ini kuadran 1. Kuadran 1. Perhatikan ya. Jadi kalau yang ke kanan positif, kiri negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Kemudian kuadran 2. Sumbu X negatif, sumbu Y positif. Sumbu X-nya negatif, berarti ini. Sumbu Y-nya positif. Berarti di sini kuadran 2. Kuadran 2. Kemudian kuadran 3 itu sumbu X negatif, sumbu Y negatif. X-nya negatif, Y-nya negatif. Di sini kuadran 3. Nah, kemudian kuadran 4 sumbu X positif, sumbu Y negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. Di sini kuadran 4. Nah, jadi dari kuadran 1 bergeraknya berlawanan dengan arah jarum jam ke kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4 seperti itu. Nah, kemudian perhatikan sekarang kita lanjut tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, posisi titik terhadap sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y itu adalah jarak titik tersebut terhadap kedua sumbu koordinat. Gitu ya. Nah, jadi misalkan perhatikan sini. Di sini ada bidang kartesius, ini sumbu Y, ini sumbu X, ya kan? Nah, kemudian di sini kakak punya titik E, F, G. Adik-adik kalau menamakan suatu titik dalam bidang kartesius kita namakannya dengan satu huruf dan harus huruf kapital, gitu ya. Nama titik itu satu huruf dan huruf kapital, nggak boleh huruf kecil, nggak boleh. Dan kita punya titik E, F, dan G. Nah, sekarang perhatikan bagaimana jarak titik E, F, dan G dengan masing-masing sumbu koordinat. Perhatikan, titik E berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 2 satuan dari sumbu X. Kita cek dulu deh, coba deh. Coba E ke sumbu Y 1, 2. Nah, 2 satuan ya. Kemudian ke sumbu X juga 1, 2. Nah, titik E berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 2 satuan dari sumbu X. Sekarang kita coba deh titik F. Berapa satuan ke sumbu Y? 1, 2. Nah, nyampe ya sumbu Y. Kemudian ke sumbu X-nya 1. Berarti titik F berjarak berapa satuan?
2 satuan dari sumbu Y dan 1 satuan dari sumbu X. Titik G gimana? Berjarak berapa satuan dari sumbu Y dan berapa satuan nih dari sumbu X? Perhatikan. Oke. Titik G. Berapa satuan dari sumbu Y? Kita lihat ke arah sumbu Y. 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu Y. Kemudian ke sumbu X-nya 1, 2, 3. 3 satuan juga. Sumbu X. Pahami adik-adik tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita tinggal lihat aja jaraknya ke masing-masing sumbu koordinat. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi materinya. Nah, tentang posisi titik terhadap titik asal. Nah, titik asal itu titik 0,0 yang tadi perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan, posisi atau koordinat suatu titik terhadap titik asal ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Jadi nulisnya nanti koordinat titik itu gini nih. Buka kurung X, Y. Nah, X-nya ini nanti. Nah, bilangan X itu disebut juga apsis. Perhatikan adik-adik, nih kalau perlu dicatat nih. Jadi bilangan X itu disebut apsis. Itu menunjukkan jarak titik itu ya dari sumbu Y. Nah, kemudian bilangan Y disebut ordinat, yaitu menunjukkan jarak titik itu dari sumbu X. Nah, biar lebih jelas kakak kasih contoh deh ya. Nah, perhatikan. Kakak punya bidang kartesius. Kemudian di sini ada titik P, Q, R, S. Nah, kita mau menentukan nih posisi titik atau koordinat masing-masing titik P, Q, R, S. Ya, perhatikan. Tadi kan kita mulai dengan titik P dulu ya. Koordinatnya berapa sih? Ini kita lihat aja, sebenarnya tinggal gini aja nih adik-adik ya. Kita tarik titik P ini ke sumbu X dan sumbu Y. Tadi kan kita tarik, ya, kita tarik garis putus-putus. Nah, ke sumbu X-nya bilangannya 2 ya. Berarti koordinat titik P itu 2, sumbu Y-nya 4. Nah, jadi koordinat titik P adalah 2,4. Jadi absisnya 2, jarak titik itu dari sumbu Y. Coba lihat ya. 1, 2. Nah, benar ya, absisnya 2, ordinatnya 4. Jarak titik itu ke sumbu X 1, 2, 3, 4. Benar. Gitu ya. Sekarang kita lihat koordinat titik Q gimana? Ya, kita tarik titik Q ke sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan. Ini kita tarik juga. Nah, kita lihat angkanya pada masing-masing sumbu. Sumbu X dulu. Min 5. Jadi titik Q-nya min 5, ini 5. Nah, dapat nih koordinat titik Q min 5,5. Kemudian titik R. Kita lihat, kita tarik ke sumbu X. Min 5 juga. Ke sumbu Y. Min 3. Jadi min 5, min 3. Selanjutnya titik S. Kita tarik. Ini 3, min 2. Nah, udah nih dapat. Jadi koordinat titik P itu 2,4, koordinat titik Q min 5,5, koordinat titik R min 5, min 3, koordinat titik S itu 3, min 2. Nah, andaikan adik-adik kakak punya satu titik lagi di sini nih, misalkan. Nah, di sini. Nah, sebutlah titik T. Nah, koordinat titik T berapa, berapa? Ayo. Perhatikan. Lihat, wah, kita mau narik ke sumbu X. Nah, ini udah dipas di sumbu X nih. Berarti langsung aja kita tulis T itu koordinatnya 6, nah, lihat Y-nya, sumbu Y-nya. Kita tarik ke sumbu Y. Nah, berhentinya di sini kan? Ini angka berapa nih? 0. Jadi, kalau titik pada sumbu X, ya, ini kan titiknya pada sumbu X nih, titik T. Berarti nanti Y-nya 0.
Tapi kalau titik pada sumbu Y, perhatikan misalkan kakak punya titik di sini. Sebutlah titik U. Nah, titik U. Koordinat titik U berapa koma berapa? Titik U. Kita tarik ke sumbu X. Nah, sumbu X-nya berarti 0. Nah, kita tarik ya. 0, sumbu Y-nya, ya ini angkanya. Min 4. Perhatikan ya. Jadi kesimpulannya gini. Kalau titik pada sumbu X, gitu ya. Titik pada sumbu X, ordinatnya atau Y-nya 0. Tapi kalau titik pada sumbu Y, absisnya yang 0. Paham ya? Nah, ingat adik-adik yang harus diperhatikan lagi ini. Untuk menentukan koordinat, menuliskan koordinat suatu titik, jangan dipisah tanda sama dengan ya. Jadi kalian nggak boleh nanti menentukan koordinat titik P. P sama dengan 2,4. Nah, ini nulis seperti ini salah. Ya, salah. Jadi nggak boleh dipisah tanda sama dengan. Cukup P buka kurung 2,4. Gitu. Paham ya adik-adik ya? Nah, kalau gitu kita coba deh latihannya. Perhatikan. Gambarkan titik-titik berikut pada bidang kartesius. Tentukan jaraknya dengan sumbu koordinat dan tentukan pula kuadran masing-masing titik. Nah, yang diminta ini titik 3, A 3,4, B itu min 1,5, C itu 6,3, dan D itu min 4, min 2. Sekarang kita buat dulu dalam bidang koordinat kartesius. Kita siapkan. Nah, perhatikan adik-adik, yang harus kalian pahami adalah ketika kalian menggambar pada koordinat kartesius di buku kalian, usahakan bukunya yang petak-petak seperti ini, atau kalau kalian mau buat garis-garis sendiri, usahakan jaraknya sama ya. Tiap satuannya jaraknya sama. Jadi jangan sampai beda-beda gitu. Nah, perhatikan 3 titik A kita gambar 3, min 4. Nah, berarti X-nya 3 ya. Kita lihat X-nya 3 di sini. Y-nya min 4. Y-nya min 4. Jadi kita tarik dari 3 ke bawah ke min 4. Nah, kita tarik ya. 3 min 4. Ini 3 nya sumbu X, min 4 nya sumbu Y. Jadi kita ketemuin nih. Tarik. Di sini. Nah, disinilah titik A. Nah, gitu ya. Titik A. Kemudian titik B min 1,5. B min 1,5. X-nya berarti min 1, Y-nya 5. Kita lihat sumbu X di min 1, Y-nya 5. Berarti sini kita tarik. Nah, ini dia titik B. Titik C 6,3. X-nya 6, Y-nya 3. Nah, kita hubungin nih. Oke. Kak, perlu nggak sih dibuat garis putus-putus itu untuk menentukan titiknya? Nah, sebenarnya nggak perlu adik-adik. Kalau kalian bisa langsung ngelihatnya lebih mudah nggak pakai garis juga nggak apa-apa. Misalnya nih, kita coba yang D ya. Min 4, min 2. D-nya, sumbu X-nya min 4, sumbu Y-nya min 2. Berarti ini min 4, ini min 2. Nah, kita hubungin. Nah, di sini nih. Titik D. Nah, boleh tuh langsung gitu aja. Nggak perlu dikasih garis putus-putus juga nggak apa-apa. Nah, sekarang itu udah kejawab nih yang gambar. Kemudian jaraknya dengan sumbu koordinat kartesius. Perhatikan, kita lihat sumbu titik A. Titik A dengan sumbu Y berapa satuan? Titik A. 1, 2, 3. 3 satuan sumbu Y dan 4 satuan sumbu X. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 satuan dari sumbu X. Nah, adik-adik sebenarnya untuk menentukan jarak dengan sumbu koordinat, kalau sudah ada koordinatnya atau sudah ada tanpa ngeliat gambar bisa sih sebenarnya. Kita tinggal lihat aja. Jadi yang absis itu kan menentukan jarak titik tersebut dengan sumbu Y. Itu absisnya. Yang ini jarak titik tersebut dengan sumbu X. Jadi kalau kita lihat B itu jaraknya 1 satuan dari sumbu Y, 5 satuan dari sumbu X. Nah, yang C pasti kita bisa tebakkan. Ini 6 satuan dari sumbu X
3 satuan dari sumbu Y. Maaf, 6 satuan dari sumbu Y, 3 satuan dari sumbu X. Kemudian yang D, ini 4 satuan dari sumbu Y, 2 satuan dari sumbu X. Nah, gitu adik-adik menentukan jaraknya. Sebenarnya tanpa lihat gambar, bisa. Kita cukup lihat koordinat masing-masing titiknya. Gitu. Paham ya? Itu tentang posisi titik terhadap jaraknya terhadap sumbu koordinat. Kemudian posisi titik terhadap titik asal, yaitu titik 0,0. Nah, setelah latihan kita masuk sekarang ke posisi titik terhadap titik tertentu. Titik tertentunya bukan titik 0,0. Nah, seperti apa posisinya? Perhatikan. Posisi atau koordinat suatu titik A, sebutlah titiknya sembarang ini kita sebut titik A, terhadap titik B, ada titik lain yaitu titik B, itu artinya kita bergerak menuju titik A dengan titik B sebagai acuan. Jadi acuannya itu titik B. Kita bergeraknya ke A. Contohnya begini, perhatikan. Tentukan posisi masing-masing titik Q, R, dan S terhadap titik P. Nah, gambarnya begini. Perhatikan. Jadi kita menentukan koordinat titik Q. Sebenarnya kan koordinat titik Q kalau kita lihat berapa nih? Min 5,5. Tapi itu kan dengan acuannya titik asal. Sekarang pertanyaannya menentukan posisi titik Q dengan acuan titik P. Perhatikan, kalau kita lihat P ini berapa sih? Kita tulis dulu deh. P ini 2,4 gitu ya. Adik-adik, ini 2,4. Q ini min 5,5, koordinat aslinya. R ini koordinatnya min 5, min 3, sedangkan S koordinatnya 3, min 2. Nah, ini kan koordinat berdasarkan terhadap titik asal, titik 0,0. Sekarang kita diminta menentukan posisinya masing-masing titik tersebut terhadap titik P. Berarti kita bergerak ya. Bergerak ke titik Q dengan acuannya titik P gitu. Jadi kita lihat nih, kita gerak aja ke Q dari P. Ingat geraknya karena kita yang duluan tuh sumbu X sebelum sumbu Y, jadi kita geraknya yang datar dulu, jangan ke atas atau ke bawah dulu. Kita geraknya ke kanan atau ke kiri dulu. Lihat dari titik P kita bergerak ke Q. Berapa satuan? 1 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kiri, terus 1 satuan ke atas. Jadi, perhatikan. Posisi titik Q terhadap P adalah 7 satuan ke kiri. Tadi udah kita hitungnya 7 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas. Gitu. Paham? Nah, sekarang kita lanjut posisi titik R dari titik P. Kak, kalau misal angkanya kegedean gimana Kak nih? Masa kita mau ngurutin terus? Oke, sekarang kita coba dulu aja deh ya. Posisi titik Q titik R terhadap titik P. Ke kanan atau ke kiri nih? Ke kiri lagi kan? Nah, sampai sini. Terus ini ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 satuan ke kiri, 7 satuan ke bawah. Itu posisi titik R terhadap titik P. Perhatikan, kakak balik ke sini lagi dulu. Jadi sebenarnya untuk menentukan posisi titik Q terhadap titik P tanpa lihat gambar bisa sebenarnya adik-adik. Kita tinggal lihat koordinatnya aja. Ini min 5,5, ini 2,4. Jadi kita tinggal kurangin aja koordinat titik Q dan titik P. Masing-masing ya, yang absis kita kurangin absis, yang ordinat kita kurangin ordinat. Jadi kan gini, Q-nya min 5,5 gitu ya. P-nya berapa? 2,4. Nah, posisi titik Q terhadap titik P berarti kita kurangin aja nih. Jadinya koordinat min 5 kurang 2 gitu. Min 5 kurang 2, koma gitu. 5 kurang 4. 5 kurang 4. Jadinya berapa nih? Min 5 kurang 2 min 7, koma
5 kurang 4, 1. Nah, min 7,1 itulah posisi titik Q terhadap P. Atau kalau mau ditulis, min 7 berarti 7 satuan ke kiri, 1 berarti satu satuan ke atas. Kok ke kiri, Kak? Iya, karena dia sumbu X, ini sumbu Y, ya. Kan kalau sumbu X ke kiri negatif, sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, sekarang kita lihat posisi titik R terhadap titik P. Tadi kita udah cek bahwa 7 satuan ke kiri, 7 satuan ke bawah. Kalau misalkan kita tanpa lihat gambar, kita lihat aja koordinatnya. Titik R-nya berapa? R-nya min 5, min 3. P-nya 2,4. Nah, ini kita kurangin. Ini ya, min 5 kurang 2, min 3 kurang 4. Jadinya min 7, min 7. 7 satuan ke kiri, 7 satuan ke bawah. Kalau gitu posisi titik apa nih yang terakhir? S terhadap titik P ya sama nih. Kita lihat 1 satuan ke kanan, 6 satuan ke bawah. Kita buktiin lewat koordinatnya. S-nya 3, min 2. P-nya 2,4. Kita kurangin ya. Jadinya 3 kurang 2, min 2 kurang 4. Jadinya 1, min 2 kurang 4, min 6. 1 satuan ke kanan, 6 satuan ke bawah. Sampai sini bisa dimengerti adik-adik tentang pengenalan sistem koordinat kartesius dan posisi titik terhadap suatu titik tertentu. Nah, kakak harap kalian dapat memahami materi dengan baik. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Nah, sebelum kakak akhiri, ingat pesan kakak, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.